Ya shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa dan menghampiri semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang telah kita dengar akan menghasilkan iman kepada setiap kita. Dan dengan iman itu kita akan boleh memperoleh anugerah dan keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa sebab di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia, yang hanya oleh karena nama itu manusia dapat diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita memerlukan anugerah serta diselamatkan? Karena Roma 3:23 berkata bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu Roma 6:23 upah dosa adalah maut. Maut berbicara tentang keberpisahan dengan Tuhan secara permanen, yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita memerlukan juru selamat untuk bisa menyelamatkan kita dari keberpisahan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak menuju kepada kebinasaan yang kekal. Inilah yang merupakan kebutuhan, keperluan yang paling sangat amat mendasar bagi seluruh umat manusia. Sebab apalah artinya engkau memiliki seluruh dunia dengan segala kemegahannya, bahkan kau bisa menikmatinya, tetapi pada waktu kelak nanti engkau akan mengalami kebinasaan yang kekal, terpisah daripada Tuhan itu sendiri. Hal ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, karena begitu besar kasih-Nya, maka Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pengganti yang seperti apa yang kita perlukan? Karena upah dosa adalah maut. Maut itu harusnya menjadi tanggungan setiap kita. Tetapi Allah tidak menginginkan kita mengalami maut yang membuat kita berpisah dengan Dia. Nah, oleh sebab itu, karena anugerahnya Dia berikan Yesus kepada kita sebagai pengganti. Kita lihat firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Haleluya. Pengganti inilah yang sangat amat kita perlukan. Lihat, Allah memberikan pengganti. Allah memberikan korban untuk setiap penebusan dosa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat pribadi setiap kita. Kenapa Yesus? Sebab hanya Dialah yang layak untuk menjadi pengganti atas setiap kesalahan pelanggaran dosa kita. Kenapa? Sebab Dia tidak berdosa, dijadikan dosa untuk kita. Ada satu perumpamaan bagaimana caranya Yesus bisa menjadi pengganti bagi kita. Sebab untuk bisa menebus dosa itu tidak akan pernah mungkin bisa dipakai korban yang lain untuk mengganti setiap kita. Maka jika manusia yang berdosa, nggak bisa dipakai yang lainnya untuk menebus dosa manusia. Maka Yesus salah satunya yang sanggup mampu memenuhi persyaratan penggantian itu. Mari kita sama-sama mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan satu contoh ilustrasi buat lampu ini. Lampu ini pada waktu saya gunakan dia hidup. Tetapi ada waktu lampu ini juga mengalami permasalahan. Dan jika lampu ini mati karena putus bohlamnya, maka kita memerlukan pengganti yang serupa, yaitu bohlam juga. Tidak bisa kita gantikan dengan hal-hal yang lain. Seandainya kacamata kita gantikan, nggak bisa. Kita nggak akan pernah mungkin bisa menggantikan bohlam ini dengan hal-hal yang lain. Kita harus menggantikan dengan yang serupa, yaitu bohlam juga. Saya buka. Haleluya. Harus bohlam ini juga. Tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang lain. Bahkan sesama lampu saja
Tidak akan pernah mungkin bisa digantikan dengan lampu neon, lampu Natal yang kelap-kelip. Nggak bisa. Harus serupa. Yaitu bohlam ini juga. Namun, dia harus berbeda. Sebab kalau dia sama identik, artinya bohlam ini putus juga. Tidak bisa. Bohlamnya yang sama, tetapi kondisinya dia tidak mati. Nah, setelah itu dia harus menggantikan tempat bohlam yang mati dengan dia yang baru. Sebagaimana tadi, waktu dia mati, maka saya harus cabut. Saya harus cari yang sama. Namun saya tidak mau yang identik, artinya mati juga, ini harus hidup. Dan setelah itu, nggak bisa saya pegang terus. Maka bohlam ini harus saya tempatkan di dalam posisinya untuk mengganti bohlam yang lama yang sudah putus. Dan setelah itu aktif kembali dan nyala kembali. Hal ini juga menjadi perumpamaan untuk pertukaran dan penggantian Yesus sebagai korban dan juru selamat pribadi kita. Karena kita manusia yang telah jatuh di dalam dosa, maka manusialah yang harus menebus, bertanggung jawab atas setiap kesalahan dan dosa itu. Dan kita tahu, Yesus itu juga 100% manusia. Dia sama dengan setiap kita. Dalam keadaannya sebagai manusia. Namun, sekalipun dia sama dengan kita sebagai manusia, tetapi dia tidak identik dengan kita. Kita sudah jatuh di dalam dosa, dia tidak berdosa. Wow, haleluya. Namun, dia harus menempatkan posisi kita untuk menggantikan penghukuman yang harusnya kita terima. Dengan cara bagaimana? Dia mati di atas kayu salib. Ganti setiap kita. Oleh sebab itu, tiada satu korban yang lain yang dapat dipersembahkan kepada Bapa untuk menjadi pengganti atas penebusan setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Sehingga dengan itu kita boleh memperoleh anugerah dan diselamatkan serta dipulihkan. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yesus 100% manusia. Tapi dia tidak identik dengan kemanusiaan kita. Kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Yesus dia adalah manusia yang tidak dikuasai dosa. Sebaliknya, dia menggantikan posisi kita dengan cara mati, bertanggung jawab atas setiap kesalahan pelanggaran dosa kita. Sehingga setiap kesalahan pelanggaran dosa kita ditimpakan kepadanya. Sehingga dialah yang menjadi korban pengganti yang sempurna, yang mendapatkan tempat di hati Bapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, perbuatan baik kita nggak akan pernah mungkin bisa menggantikan setiap kesalahan pelanggaran dosa kita. Usaha dan upaya kita nggak akan pernah mungkin bisa menggantikan. Untuk bisa menggantikan setiap kesalahan pelanggaran dosa kita untuk menebusnya. Hanya satu korban yang layak. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita boleh memperoleh anugerah dan pemulihan yang sesungguhnya dan yang sejati, nggak ada lagi lain. Kita harus datang kepada Yesus Tuhan. Sebab barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diberikannya kuasa untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Wow. Hal inilah yang merupakan kerinduan Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, responi anugerah Tuhan yang dia peruntukkan bagi setiap kita dengan cara yang sangat amat sederhana. Pada waktu kita mendengar
dan menghasilkan iman. Dan dengan iman itu kita arahkan serta percaya kepada Dia. Dan buat satu pengakuan. Karena dengan mulut kita mengaku, dalam hati percaya bahwa Yesus mati ganti kita. Dan Dia bangkit dari antara orang mati. Di dalam keilahiannya Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka setiap kita yang mau datang dengan segenap dan sungguh hati kepada Yesus Kristus Tuhan akan boleh memperoleh anugerah serta diselamatkan. Keselamatan berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Keselamatan tidak melihat latar belakang saudara. Keselamatan tidak melihat siapa saudara. Keselamatan tidak peduli dengan apa agama latar belakang saudara. Banyak orang yang beragama Kristen tapi belum tentu boleh memperoleh anugerah dan keselamatan. Oleh sebab itu hanya satu, datang kepada Yesus untuk Dia bisa menyelamatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau telah memberikan korban pengganti bagi setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Sebab tidak ada satupun yang layak yang kami persembahkan untuk kami korbankan, untuk kami boleh memperoleh anugerah serta keselamatan untuk pengampunan dosa. Hanya Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus datang menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia taat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan kematiannya, orang mengira Dia kena tulah dan dikutuk Allah. Tetapi sesungguhnya, segala kesalahan pelanggaran dosa kita lah yang ditimpakan kepada tubuhnya. Sehingga oleh kuasa bilur-bilurnya, kami semua disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa demi nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan membuka setiap hati dan pikiran anak-anak Tuhan, bahkan sesiapapun yang mendengarkannya. Jika Anda memerlukan anugerah dan keselamatan, Anda boleh ikuti saya berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, aku membuka hatiku, mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang telah Engkau berikan pengampunan kepadaku di dalam Yesus. Dan sekarang ini aku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Bentuk aku menjadi satu pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Minta Roh Kudus tolong aku, agar aku senantiasa menghidupkan kebenaran-Mu di dalam ketaatan yang penuh. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya berdoa, Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, turunlah anugerah-Mu, melawat, menjamah, memberkati semua kekasih Tuhan. Bahkan semua yang memerlukan anugerah serta untuk diselamatkan. Aku berdoa, Roh Kudus, dalam nama Yesus, Kau melawat, menjamah setiap hati yang mau dengan sungguh hati datang kepadamu. Karena menyadari akan keberadaannya untuk bisa dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.